Coba gue tanya, kalau lu lagi cari makan siang di daerah baru, lu ngapain? Buka Instagram, tanya temen, atau langsung ketik di Google? Kebanyakan orang jawab Google, dan itu bukan kebetulan, itu perilaku. Dan perilaku ini yang bikin atau hancurin bisnis lu. Di episode ini gue bakal ngejelasin kenapa mudah ditemukan di Google. Itu bukan soal teknologi, tapi soal survive atau enggaknya bisnis lu di era sekarang. Ada perbedaan besar antara orang scrolling Instagram dan orang yang ngetik di Google. Yang di Instagram lagi bosan, lagi jalan-jalan konten. Yang di Google, mereka sudah punya niat, mereka lagi cari solusi. Contoh, jasa desain logo Bekasi murah. Orang yang ngetik itu bukan lagi iseng. Mereka udah di tahap saya butuh ini sekarang di daerah saya. Kalau gue bilang mudah ditemukan di Google, banyak orang yang langsung bayangin iklan. Padahal ada 3 level berbeda. Dan lu bisa mulai dari yang gratis. Level 1 yaitu Google Business Profile atau Maps. Ini yang paling underrated, gratis. Tapi kalau lu belum setup, bisnis lu literally tidak ada di Google Maps. Coba ketik nama bisnis lu sekarang muncul atau enggak. Level kedua adalah hasil pencarian organik atau SEO. Ini soal website atau konten lu muncul di halaman 1 Google tanpa bayar iklan. Butuh waktu tapi hasilnya jangka panjang. Level 3 yaitu Google Ads. Ini berbayar, lu bisa langsung muncul di atas, efektif tapi butuh budget dan strategi yang tepat. Lu pikir, kalau bisnis lu nggak muncul di Google, pelanggan akan cari cara lain buat nemuin lu? Nggak. Mereka cukup klik kompetitor lu yang ada di bawahnya. Ini yang dinamakan zero moment of truth. Momen pertama orang ketemu produk atau bisnis lu itu lewat pencarian online. Kalau lu nggak ada di sana, lu nggak ada di pertimbangan mereka. Bayangin 100 orang per hari ngetik kontraktor renovasi rumah Bekasi. Lu nggak muncul, kompetitor lu muncul. Itu artinya setiap hari ada puluhan leads yang harusnya milik lu, tapi masuknya ke kantong orang lain. Ini bukan opini gua. Mari kita lihat pola yang terjadi di dunia nyata. Kurang dari 46% pencarian Google bersifat lokal. Artinya, hampir setengah orang yang googling sedang mencari bisnis di sekitar mereka. Lebih dari 75% pengguna tidak pernah scroll ke halaman kedua Google. Kalau tidak ada di halaman 1, lo praktis tidak ada. Bisnis dengan Google Business Profile yang lengkap mendapat jauh lebih banyak kunjungan dan klik dibanding yang tidak setup sama sekali. Hampir semua konsumen baca review online sebelum memilih bisnis lokal. Dan Google adalah tempat review paling terpercaya. Angka-angka ini bukan soal perusahaan besar, ini soal warung, bengkel, salon, jasa freelance, bisnis properti, semua punya calon pelanggan yang googling setiap hari. Gue nggak mau episode ini jadi teori doang. Ini 3 hal konkret yang bisa lu lakuin hari ini. Yang pertama, cek apakah bisnis lu udah ada di Google Maps. Buka Google Maps, ketik nama bisnis lu. Kalau tidak muncul, daftar di bisnisgoogle.com. Gratis, 15 menit selesai. Yang kedua, minta review dari pelanggan lama. Review adalah sinyal kepercayaan di mata Google. Minta pelanggan happy lo tulis review. Ini tidak butuh budget, butuh keberanian aja. Yang ketiga, pastikan nama, alamat, nomor telepon konsisten di semua platform. Google sangat memperhatikan konsistensi data bisnis lu. Nama bisnis di website, di Maps, di Instagram harus sama persis. Intinya Google bukan pilihan opsional untuk bisnis di zaman sekarang. Ini infrastruktur. Seperti punya nomor telepon atau alamat, kalau lu tidak ada, lu tidak eksis di mata calon pelanggan. Di episode berikutnya, gue akan bahas landing page. Kenapa satu halaman yang didesain dengan benar bisa lebih efektif daripada website 10 halaman yang asal jadi. Kalau ini bermanfaat, subscribe dan share ke teman yang bisnisnya masih belum ditemukan di Google. Sampai jumpa di episode berikutnya.